Saya Lutfia Nisa Safri Dewin dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Saat ini saya berada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Pondok Indah. Saya ingin mewawancarai warga sekitar tentang isu politik Indonesia menjelang 2024. Mbak, apakah sudah tahu 2024 nanti akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden lagi? Tahu, karena kan memang sudah banyak juga di berita dari media yang mengabarkan bahwa Bapak Jokowi tidak akan melakukan pencalonan lagi di 2024 yang akan datang. Nah, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Mbak program apa yang harus dilanjutkan untuk pemerintahan selanjutnya? Ada beberapa program yang menurut saya harus dilanjutkan. Di antaranya adalah program yang dimana membantu rakyat yang kurang mampu, seperti PIP dan lansia. Karena dari dua program tersebut, kita dapat melihat beberapa perkembangan pesat, di mana banyak orang yang awalnya tidak bisa melanjutkan sekolah, dengan bantuan PIP dapat melanjutkan sekolahnya. Dan juga banyak orang yang bisa dibilang di hari tuanya sudah tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencari nafkah, dan bisa dibilang kekurangan, akhirnya bisa melanjutkan hidupnya dengan bantuan lansia tersebut. Pemerintahan tidak 100% sempurna dan pasti ada kekurangan, kelebihan. Sebagai pembelajaran untuk pemerintahan selanjutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Menurut saya yang harus ditambahkan ini adalah memberikan bantuan ke target yang tepat, dimana pada saat ini banyak orang yang sebenarnya bisa dibilang belum membutuhkan bantuan tersebut tapi malah mendapatkannya, dan yang seharusnya membutuhkan malah tidak mendapatkannya. Tapi untuk sampai saat ini pemerintahan Pak Jokowi sudah lumayan bagus dan sudah sangat memuaskan untuk perkembangan yang sangat bagus untuk Indonesia. Menurut Mbak, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampil merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon untuk dijelaskan. Menurut saya ketiganya itu dibutuhkan. Presiden harus memiliki sifat merakyat karena seorang pemimpin harus berbaur dengan rakyatnya dan dengan pasukannya pastinya. Dan presiden juga harus terlihat gagah agar negara kita ini disegani dan dihormati, juga diakui oleh berbagai negara. Dan juga presiden harus terlihat cerdas, karena seorang pemimpin harus memiliki perilaku, sikap, dan juga pemikiran yang cerdas untuk menjalankan atau untuk nanti membangun bangsanya. Ada nggak sih sosok tokoh yang memiliki kriteria yang diharapkan oleh Mbak? Sebenarnya untuk nama sendiri saya belum ada, tapi siapapun nanti yang dicalonkan atau siapapun nanti yang akan jadi pemimpin Indonesia nanti, saya yakin itu sudah menjadi pilihan rakyat dan menjadi pemimpin yang insya Allah terbaik untuk rakyat. Menurut Mbak, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai mana? Untuk partai sendiri, saya tidak mendukung partai manapun karena saya bersifat netral, tapi saya yakin dan saya berharap semoga nanti partai yang memimpin dan menjalankan pemerintah Indonesia nanti adalah partai yang beramanat dan dapat dipercaya. Apa harapan Mbak terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024 nanti? Harapan saya tentunya pemerintahan nanti mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih berkembang, Indonesia yang lebih maju, dan memerdekakan Indonesia dengan sepenuhnya. Dan juga saya berharap nanti pemerintahan selanjutnya dapat menjadi pemerintahan yang lebih baik juga, lebih amanah, lebih jujur, dan berkurangnya korupsi pasti. Apakah Bapak sudah tahu tahun 2024 nanti ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa melanjutkan atau mencalonkan kembali? Ya, dia nggak bisa lagi mencalonkan presiden ya. Kalau mungkin dari kubunya mungkin ada yang ngotot dia pengen, cuma kan dari undang-undang dasar 45 kan cuma 2 periode doang bisanya. Itu doang. Melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak program apa yang perlu dilanjutkan? Yang lanjutkan nih, yang terbaru lanjutkan. Yang dilanjutkan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri ya. Yang dilanjutkan ada tuh kayak yang ini kartu prakerja ya. Kartu prakerja tuh bagus tuh.
Saya buat yang contoh kasarnya kayak fresh graduate atau lulus SMA gitu kan, yang pengen saya mah nggak basicnya kuliah gitu, saya udahlah yang mata SMA aja, ya udah daftarlah prakerja gitu kan, jadi dilatih lah gitu. Paling itu yang utama ya, prakerja. Ini lebih ditingkatkan lagi lah ntar buat kedepannya, paling itu aja sih. Pemerintahan tidak ada 100% sempurna, pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran untuk pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu dilakukan atau ditambahkan di pemerintahan Pak Jokowi ini? Yang ditambahkan ininya, ditambahkan apa sih namanya? Tambahkan kinerjanya gitu atau gimana? Program buat pemerintahan selanjutnya apa sih dari program-program Pak Jokowi yang kurang? Oh, yang kurang. Ini yang utama ya, yang utama ya, ini yang utama. Yang utama sih, utama kan pendidikan tuh pasti. Kedua kesehatan, itu 2 poin utama tuh. Pendidikan, kesehatan. Kenapa? Kalau pendidikan kan nggak tahu ya dari zaman kapan, kenapa itu kurikulumnya berbeda mulu kan, tiap ganti tahun atau tiap ganti apa sih namanya, tiap ganti kamar lah, atau tiap ganti periode presiden ini, lalu kementeriannya ini ganti lagi kurikulum. Itu sayang aja buat siswa-siswi Indonesia gitu. Lalu kalau kesehatan dari segi BPJS contoh itu kan kayak ada di kelompok-kelompok tuh, ini kelompok ini dapat segini, yang kaya bisa ini, yang enggak, yang miskin lah nggak dapat fasilitas ini. Seharusnya kan harus sama rata kalau bisa gitu aja. Menurut Bapak, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Kalau disuruh milih mending cerdas. Cuman kalau lebih bagusnya lebih bagusnya kan ketiga-tiganya harus ada, merakyat, cerdas, gagah gitu kan. Cuman kalau yang ya baik lagi, kalau mau disuruh milih banget ya cerdas sih. Karena kan atau di balik sosok pemimpin itu kan harus yang cerdas itu kan otomatis aja kan, apapun yang akan dilakuinnya pasti dia mikir lagi, oh ini buat rakyat saya ini kayak gini nih. Walaupun kan dari yang sekarang ya lumayan bisa lah untuk mengayomi rakyatnya gimana ya. Dari ini misalnya kasarnya contohnya lagi corona untungnya kan presiden pun cepat tanggap lah gimana menghadapi corona ini. Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak harapkan? Kriteria sifat ya, berarti kayak dia harus bertanggung jawab pertama, kedua harus jujur. Memang sih banyak kan para pemimpin kita kan kejujurannya kurang. Pertama dia jujur, tanggung jawab, disiplin. Pokoknya dia harus mementingkan rakyat itu nomor 1 deh. Ada nggak sih sosok yang memiliki kriteria yang sesuai dengan harapan Bapak? Kalau saya sih ini ya, kalau kriteria orangnya ya, orang itu kalau Mbak tahu itu kayak ini, seperti ada toko, jatuhnya sih dia toko publik ya, dia bukan artis, bukan juga, itu toko publik di Indonesia. Banyak kan orang Indonesia tahu juga itu Mardigu waktu itu selain ini pengusaha juga bisnismen lah, terus kayak dia pengamat video, misalnya dia tahu ini video asli, ini video palsu gitu. Terus dia penulis juga,
mantap deh. Menurut Itu dia sih. Bapak, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai mana? Waduh, partai. Kok partai sih? Apa itu? Sejauh ini kan kalau berkaca dari ini flashback aja dari saya kecil dari 2004 deh. 2004 itu kan Demokrat ya, Pak SBY. Pak SBY 2004 itu kan pemilu, pokoknya pemilu pertama deh. Pokoknya secara Indonesia kan emang benar-benar milih secara demokrasi lah. Pokoknya pemilu secara demokrasi pertama di Indonesia kan 2004 itu yang terpilih ada Pak SBY. Lalu 2009 Demokrat lagi, Pak SBY menang lagi. Lalu 2014 Bapak Jokowi itu dari PDIP. Lalu 2019 Pak Jokowi lagi dari PDIP. Mungkin kalau buat 2024 saya pengennya coba PKS deh. PKS. Kenapa tuh? Gak tau ya. Coba, mestinya bukan coba ya kayak kan dari PKS kan banyak ada juga beberapa yang bisa lah gitu, maksudnya yang bisa dan makanya memimpin. Nah, mungkin ya dari contoh dari yang Demokrat atau PDIP dulu kan belum kelihatan nih orang-orangnya dari segitu. Contoh Pak Jokowi kan dulu kan belum kelihatan, tiba-tiba nongol aja gitu kan. Bisa juga kalau PKS siapa ntar kan kita kedepannya nggak tahu. Kalau misalnya masa partai mah siapa yang PKS gitu. Kalaupun orangnya saya kan nggak tahu. Ntar 2023 siapa yang turun naik ke tahta ke sana saya nggak tahu gitu aja. Pada partainya PKS. Apa harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya? Harapannya Iya. pasti sih yang pasti poin pertamanya kan semua orang pasti pengen juga lebih baik dari yang sebelumnya. Kedua ya dari pemerintahnya, contoh wakil presiden kita ya, saya nggak tahu dan orang-orang pun mungkin ada kebanyakan setuju, mungkin sekitar 80% setuju. Itu kinerjanya juga kan nggak tahu apa-apa, ini ngerjain apa, nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi nggak kelihatan kerjanya apa. Jadi ya saya pengen kedepannya ini yang wakil presiden ataupun bawahnya tuh kelihatan deh kerjanya apa gitu. Maksudnya ini kamu ngapain sih selama ini, yang wakil presiden ini kok nggak kelihatan kamu ngapa-ngapain, diam aja gitu kan. Yang turun malah yang menterinya yang turun tangan, yang lebih banyak suaranya gitu. Saya lebih pengen kayak ini lebih ada actionnya deh ke depannya ya. Dari cuplikan video tersebut, kita dapat simpulkan bahwa negara Indonesia harus memiliki presiden yang cerdas, gagah, dan merakyat, agar negara ini semakin maju. Saya berharap program kerja pemerintahan selanjutnya akan berjalan dengan baik dan adil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.